Hai guys, apa kabar? I'm great and welcome to Kawaratu. Oke guys, this is where it started. Mari kita mendaki. Yuhu. Let's go. Ini tiket masuknya. Oke, tapi karena gue udah pakai tour jadi sudah all included. Nanti price list breakdownnya akan gue share. Oke guys, ini udah di tengah hutan. Kita kayak udah berapa menit ya? Ini gue udah berapa kalori nggak ngerti. Tapi belum gue nyalain dari awal sih. Udah 37 menit since gue nyalain. Capek banget jujur. Dan ini belum nyampe pos pertama guys, jadi kita harus semangat. Aduh, semangat. Di sana lagi ada photoshoot dulu ya. Aduh, let's go guys, we can do this. Yuhu. Hai guys, akhirnya kita sudah sampai di pos 1. Mana suaranya ya? Kita sudah lelah setelah berapa jam ya? Mungkin sejam kali ya naik sampai pos 1. Masih ada 3 pos lagi, jadi masih 2 jam lagi karena kita kayak pemula-pemula gitu guys, jadi ya udahlah ya. Tapi kesini nih kayak sangat friendly untuk pemula. Ini kita sama tour guide Mas Abed. Halo Mas Abed. Halo. Nih kalau nggak ada Mas Abed sih susah sih, kita kayak akan nyasar. Jadi kita mau istirahat dulu, habis kita lanjut ke pos selanjutnya. Jadi ikutin terus. Let's go. Stay tune. Yuhu. Hai guys, jadi kita udah sampai nih di pos 2. Mana tulisannya Kawaratu? Nah ini dia. Pos 2 Kawaratu. Jadi posnya tuh nih kayak dijanjikan aja sih sama orang-orang. Maksudnya kayak ini pos 2 gitu. Tapi sebenarnya sih tidak ada apapun di sini. Pos 2. Pos 1 ke pos 2 kurang lebih 30 menit gitu. Jadi kayak lumayan cepet sih. Tidak selelah dari 0 ke 1. Ini ada content creator kita banyak banget di sini. Jadi kita kayak harus melihat spot. Ini Tifa yang mengorganize semua ini. Ini Yos. Halo. Si Taman Nasional Jangki. Guardian. Ini yang di depan, terdepan. Itu ada Mas Abed yang memandu kita. Oke guys, kita mau lanjut ke pos 3, katanya sekitar 30 menit. Mari kita buktikan. Let's go. Stay tune. Sepatunya habis masuk guys, jadi dia baru pakai sepatu lagi. Memang ada-ada aja ya perjalanan di alam ini, jadi kita harus berhati-hati. Dan ini grateful banget dapat ini sebagai part of the tour. Jadi gue rekomen banget sih kalau kalian pakai tour dan pakai tour guide kalau kesini supaya tidak clueless. Oke, sudah aman sepertinya. Saatnya kita melanjutkan perjalanan. Yosua sudah mulai bosan. Oke, let's go. Sampai guys di pos 3. Terus itu orang-orang lagi pada ngambil mata air karena ini airnya memang katanya bisa diminum. Jadi interesting sih tuh. Masih lagi ngambil air tuh. Menarik ya. Kita mau makan dulu karena kita udah tiba di pos 3. Dari pos 3 ini tinggal ke pos 4 setengah jam. Habis dari pos 4 setengah jam kita sampai di Kawaratu. Taruh ternyata di Kawaratu tuh ada pos-posan lagi gitu. And then this is our food. Jujur senang banget. Aku tuh senang banget. Nasi pecel. Saya sudah sangat lapar guys. Teman-temanku sedang berfoto. Aku sudah lapar. Aku mau makan. Let's eat. Nasi, tahu, tempe, sama ayam, sama nasi. Kita istirahat makan dulu guys. Nggak lama akhirnya gerimis guys.
Jadi kita akan melanjutkan perjalanan habis Gerimis. Makan guys. Habis makan Gerimis. Udah persiapan. Dingin lagi. Gue mulai merinding. Tapi kenyang. Setengah jam lagi and then we get to the final spot. Semoga Gerimisnya cepat berhenti, Tuhan, amin. Let's go. Oke guys, jadi setelah dari hutan belantara, akhirnya kita sampai di Kawah Mati. Ini udah kecium banget bau belerangnya, jujur li. Gue langsung lihat ini kayak sedih banget, kayak lagi membayangkan pas erupsi terus kayak semua ini terjadi. Puji Tuhan sih, maksudnya kan gak ada pemukiman ya, tapi kayak my heart is just lihat ini kayak sedih banget. Jujur li sedih banget, jadi kayak somehow sedih banget, tapi ya inilah pemandangannya seperti ini guys. Kawah Mati, jadi literally kayak that ruins, dan ini belerangnya udah kayak bau banget begitu. Oke, saatnya kita melanjutkan ke next spots. Let's go. Oke guys, jadi ini kita udah sampai di spot terakhir sebelum kita sampai di Kawah Ratu. Ini namanya Kawah Mati. Jadi ini bener-bener kayak deserted island. Jadi bayangin kan erupsi terus ada lahar-lahar turun. Nah ini hasilnya jadi kayak gini. Jadi kayak serem banget, jujur waktu pertama kali lihat Kawah Mati 1 kayak hatiku langsung kayak sakit gitu ya, kayak sedih gitu. Jadi sedih banget sih, bayangin kayak lahar-lahar terus ini menghancurkan semua ini, tapi jadinya bagus juga ya buat foto gitu kan. Cuman tapi masa buat foto doang, terus tapi kayak ada mata airnya juga, jadi emang interesting banget sih begitu. Jadi kita tinggal sedikit lagi kita udah sampai di Kawah Ratu. Jadi yuk let's go. Oke guys, dari Kawah Mati jalan dikit, akhirnya kita sampai ini di kawahnya. Kita sekarang mau menuju palangnya. Jujur keren banget sih ini. Keren banget ya, dari sebuah tragedi alam gitu kan, tiba-tiba jadi begini. Memang luar biasa Tuhan itu ya. Means that the things that hurt you can actually be beautiful. Broken but beautiful. That will be one of the posts in my 30-day challenge. Cool. So pretty. Oke guys, jadi ini aku udah sampai di Kawah Ratu. Jadi dari Kawah Ratu tuh kalau turun dikit kita bakal menemukan si sungai-sungai ini yang lagi banyak orang nongkrong. Ini kayak enak banget. Gue udah lepas sepatu, mau berendam dulu kakinya, dan airnya tuh nggak anget sama sekali. Gue kira kayak di charter ya, kayak anget-anget gitu, tapi ini nggak sama sekali. Dan tadi tuh overall kalau gue recap perjalanan dari awal itu sekitar 3,5 jam. Ini udah 4 jam sih kalau di jam gue. Ya mungkin sekitar 4 jam lah ya, karena kita adalah para pemula gitu. Terus dari awal banget, dari spot namanya Pasir Sesuatu, itu kita jalan ke sini. Jalan ke sini kurang lebih ada 3 pos yang kita laluin. Pos 1, 2, 3. Pos 0 ke 1 tuh lumayan capek, 1, 2 paling enak, 2, 3 lumayan nanjak. Nah pos 3 ke Kawah Mati yang pertama itu lumayan juga, tapi udah deket. Dan Kawah Mati yang pertama itu bener-bener kayak aduh sedih banget waktu ngeliatnya tuh, kayak literally sedih banget gitu, karena kayak abis kena lahar, abis kena erupsi, terus mereka jadinya kayak mati gitu literally, makanya namanya Kawah Mati. Terus nggak cuma Kawah Mati 1, ada Kawah Mati 2 juga. Di Kawah Mati 2 juga sama, kurang lebih kayak mati lah intinya. Terus baru terakhir dari Kawah Mati 2 jalan 10-15 menit kita sampai di Kawah Ratu. Kawah Ratu jalan turun ke bawah sekitar 5-10 menit lah ya, kita menemukan si daerah ini. Dan ini menurut gue tempatnya oke banget, kayak buat nongkrong. Dari tadi gue udah kayak mungkin sekitar 10-15 menitan duduk bareng teman-teman gitu, just chill dan menikmati pemandangan ini. Jadi kayak it was so fun. Thank you banget yang udah nonton sampai sini. Semoga informasi ini bermakna buat kalian, berguna gitu ya buat kalian yang mau jalan-jalan, terutama buat kayak hangout keluar dari Jakarta sih, karena ini dekat banget dari Jakarta. Ya nggak sedekat itu sih, mungkin sekitar 2 jam dari Jakarta jalan ke sini. Habis itu sampai di posnya, terus baru jalan lagi trekking sekitar 3 jam. Dan kita bersyukur banget karena hari ini tuh cerah, karena bener-bener hari-hari kemarin tuh hujannya parah banget guys. Jadi kayak bersyukur banget. Dan terus tadi tengah jalan kita sempat hujan, tapi pas udah nyampe Kawah Ratunya tuh nggak hujan. Jadi pas kita turun ke bawah itu enak banget gitu. Jadi kayak super grateful for that, puji Tuhan gitu guys. Jadi seru banget. Kalau kalian punya tempat staycation atau keluar dari nature yang deket sama Jakarta, please let me know, karena pengen banget sih explore lagi ke tempat lainnya deket Jakarta.
Thank you so much guys for watching. If you enjoy this video, make sure to like, subscribe, and comment down below. Don't forget to be great in your own way. See you on the next one. Bye guys. Hai guys, jadi kita udah beres balik dari Gunung Salak, dari Tawaratu yang tadi gua habis ngevlog. Ternyata tidak berhenti di situ karena waktu turun itu literally jalannya kayak melewati sungai ke sungai. Gue bener-bener kayak capek banget, kaki gue udah lelah, nggak kuat lagi. Ini teman gue dia sudah hipotermia. Kita lagi di Warmindo, lagi makan mie, terus ini minum susu jahe. Intinya capek banget. Ini ada beberapa footage pas turun. Bener-bener serem banget. Jadi kalau kesini better pas musim kemarau. Parah. Ini dia udah hipotermia habis. Capek banget. Terus Capek banget. Udah bukan jalan sih, itu kayak dulu ke sungai. Sungai. Literally melewati sungai. Gue kayak jadi bisa relate sama orang-orang yang kayak mengitari sungai untuk kemana-mana. Kayak gue salut banget sih. Karena emang nggak mudah guys. Parah. Iya. Capek banget. Hujan, gelap. Benar. Jangan Oh iya, gue sampai kayak terakhir udah lewatin itu jalan di tengah hutan pakai senter. Pengalaman guys, ini benar-benar pertama kalinya gue jalan malam-malam di tengah hutan pakai senter. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Tapi ini udah deket banget sama pemukiman, jadi tinggal bentar lagi nyampe. Puji Tuhan, ya ampun. Pengalaman pertama kali seumur hidup. Semoga tidak terulang lagi. Mas guide-nya. Iya, gue literally so sweet banget kayak pegangan sama mas guide. Jujur dikirain suami gue coba sama ini orang yang lain. Ya Allah, ya pacarnya belum. Ya Allah, kenapa gue jadi curhat? Oke. Tapi intinya kayak capek banget. Tapi ini gue udah balik, tinggal naik ke mobil, tinggal ganti baju. Ternyata saya masih agak on point mukanya. Tapi kayak jujur capek dan sangat lelah. Sebentar lagi harus beristirahat. Tidak sabar sampai di Bogor. Saya mau tidur, mau beristirahat karena besok akan jalan-jalan lagi. Stay tuned for that. Thank you so much guys for watching. Don't forget to be great in your own way, and I'll see you in the next one. Bye guys. Dan sesuai janji, ini dia budget breakdown selama trip TNBHS 1 hari full. Ada transportasi, parkir, biaya tol, tip driver, paket trekking. Dan ini isi paket trekking detailnya 175.000 per orang. Hope it helps, dan kalau kalian ada yang punya referensi price lain juga boleh kabarin ya. Thank you.